Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengesahkan tentang wanita durhaka pada ibunya namun dijamin masuk neraka. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like, juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Al-Kisah. Seorang wanita tidak menjenguk ibunya yang sakit hingga meninggal dunia, namun justru mengantar sang ibu masuk ke dalam surga. Sang ibu diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memiliki anak yang begitu taat kepada suaminya. Bagi sebagian orang, mungkin wanita ini dianggap sebagai anak yang durhaka. Bagaimana tidak, ibu kandungnya saat sakit keras namun wanita ini tak kunjung mendatangi. Bahkan hingga sang ibu meninggal dunia, wanita ini masih juga tak mau datang sekedar untuk mengantar ke peristirahatan sang ibu yang terakhir kalinya. Dikisahkan ada seorang wanita atau istri solehah yang begitu taat serta setia terhadap suaminya. Suatu hari, suaminya pergi berjihad untuk agama. Sang suami hendak pergi memenuhi panggilan suci untuk berjihad. Sang suami beramanat pada istrinya, "Istriku tersayang yang kucintai, aku akan pergi untuk berjihad meninggikan kalimat-kalimat Allah. Sebelum aku kembali pulang dari berjihad, kamu jangan pergi kemanapun dan jangan keluar dari rumah ini." Setelah berpesan demikian pada istrinya, berangkatlah si suami menuju medan jihad. Beberapa hari kemudian, datanglah seseorang kepada wanita tersebut yang mengabarkan bahwa ibunya sakit parah. Orang yang diutus tersebut mengatakan pada wanita soleha itu, untuk segera menjenguk ibunya. "Ibumu saat ini sedang sakit keras, jenguklah dia sekarang," kata utusan tersebut. Dengan gelisah wanita tersebut menjawab, "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukannya tidak mau menjenguk, tapi saya dilarang keluar rumah sebelum suami saya pulang. Tolong sampaikan permohonan maaf dan salam saya pada ibu." Dan utusan itu pun pulang tanpa membawa wanita tersebut. Malam berlalu dan suami yang berjihad belum pulang juga. Keesokan harinya datang kembali seorang utusan yang mengabarkan bahwa ibu wanita tersebut meninggal dunia. Betapa sedih perasaan wanita soleha ini, air matanya berlinang mendengar kabar ibu yang dicintainya telah pergi untuk selama-lamanya. Bahkan di saat terakhirnya dia tidak berada di sampingnya. Utusan tersebut berkata, "Sekarang ibumu telah tiada. Datanglah untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum beliau akan dikebumikan hari ini," kata utusan itu. Namun istri yang soleha ini sambil menangis terseduh menjawab, "Bukannya saya tidak mencintai ibu saya. Tapi saya memegang amanah suami saya untuk tidak keluar rumah hingga dia pulang dan memberi saya izin." Dengan berat hati, utusan tersebut pulang. Mungkin karena kesal dan heran dengan sikap wanita tersebut yang tidak mau datang walaupun ibunya sakit keras hingga meninggal dunia, si utusan pun akhirnya mengadukan permasalahan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nada sedikit kesal, ia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, wanita itu sangat keterlaluan. Dari mulai ibunya sakit hingga meninggal dunia dia tidak mau datang untuk menemui ibunya." Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa dia tidak mau datang menemui ibunya?" Wanita itu mengatakan bahwa dia tidak mendapat izin untuk keluar rumah sebelum suaminya pulang berjihad. Jawab utusan yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah pun tersenyum kemudian beliau berkata, "Dosa-dosa ibu wanita tersebut diampuni oleh Allah, karena dia mempunyai seorang putri yang sangat taat terhadap suaminya." Itulah kisah seorang istri yang solehah yang patuh dan taat kepada suaminya yang pada akhirnya mampu mengantarkan ibunya ke surga. Dalam kalangan pesantren, kisah ini sangat populer karena kisah ini tertulis pada sebuah kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani yakni Kitab Uqudul Jain, salah satu kitab terpopuler yang membahas tentang tata cara hidup berumah tangga secara islami. Semoga dengan kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.